Kerajaan Mataram. Lokasi Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno terbagi atas dua periode, yaitu berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan berpusat di Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10. Terdapat dua wangsa atau dinasti yang berkuasa di Mataram kuno, Jawa Tengah, yaitu dinasti Sanjaya atau Hindu dan Sailendra atau Buddha. Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah Prasasti Cangga 732 Masehi dan Prasasti Manti Asih. Keduanya menyebutkan seorang raja bernama Sanjaya memeluk agama Siwa atau Hindu. Ia membangun kuil pemujaan kepada Siwa berbentuk candi dengan hiasan patung lembu yang dipercaya sebagai kendaraan Dewa Siwa. Prasasti Canggal juga menyebutkan beberapa hal seperti pendirian sebuah lingga atau pusat pemerintahan di desa Kuntajayapura oleh Raja Sanjaya. Kondisi ekonomi Jawa yang kaya akan padi dan emas atau Jaya Dwipa dan asal-usul Sanjaya merupakan prasasti ini. Jawa mula-mula diperintah oleh Raja Sana atau beristrikan Sanaha, raja ketiga Kerajaan Galuh. Ia memerintah dengan bijaksana dalam waktu yang cukup lama. Setelah meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Sanjaya. Sanjaya menciptakan pemerintahan yang aman, makmur, dan sentosa. Ia kemudian dianggap sebagai pendiri dinasti atau wangsa Sanjaya dan berkuasa di Kerajaan Mataram dalam kurun waktu yang panjang. Dinasti Sanjaya adalah Rakai Panangkaran. Diserang pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, inilah dinasti Sailendra dari Sumatera atau Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahan Sriwijaya. Ada tiga sejarah yang menguatkan hal ini. Pertama, Prasasti Kalasan atau Jawa yang berangka tahun 778 Masehi. Prasasti ini menyebutkan Rakai Panangkaran mendapat perintah dari Maharaja Wisnu, raja dari dinasti Sailendra atau Sriwijaya, untuk mendirikan Candi Kalasan atau Candi Buddha. Diperkirakan dinasti Sailendra menguasai dinasti Sanjaya sekitar tahun posisi penting di istana. Kedua, Prasasti Kota Kapur, Sumatera. Berdasarkan prasasti ini, Sriwijaya telah menguasai bagian Sumatera Selatan, Pulau Bangka dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan Sri Jayansa atau Dakunta yang telah melancarkan ekspedisi militer untuk mengisi bumi Jawa karena bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Bumi Jawa yang dimaksud adalah Kerajaan Tarumanegara. Kemungkinan besar Kerajaan Mataram ikut dikuasai dan menjadikan Rakai Panangkaran sebagai raja bawahan Sriwijaya atau dinasti Sailendra. Ketiga, menurut analisis atau prasasti Manti Asih, dalam masa pemerintahnya Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi-candi seperti Candi Sewu, Laosan, dan Kalasan. Dilihat dari struktur bangunannya, candi-candi ini bercorak agama Buddha. Buddha adalah agama yang dianut di Kerajaan Sriwijaya. Dugaan Rakai Panangkaran pindah ke agama Buddha ketika Mataram dikuasai dinasti Sailendra atau Sailendra. Kendati demikian, di bawah dinasti Sailendra, toleransi terhadap ajaran Buddha tetap terjaga. Bangunan-bangunan candi menunjukkan hal tersebut. Candi-candi ini bagian utara bercorak Hindu, sedangkan candi bangunan bagian selatan bercorak Buddha. Menurut prasasti Kelura 782 Masehi, sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram diperintah oleh Raja Danindra atau Raja Indra, memerintah 782 sampai 812 Masehi dari wangsa Sailendra. Setelah Danindra, kekuasaan diwariskan kepada Raja Samaragwira. Raja Samaragwira mempunyai dua orang putra bernama Samaranta
Nagradeo. Pada masa pemerintahan Samaratungga dibangun candi terkenal yaitu Borobudur yang menikah dengan putri Raja Dharmasetu dari Sriwijaya yang kemudian melahirkan seorang putri bernama Pramodawardhani. Pramodawardhani kelak menikah dengan pewaris tahta dari dinasti Sanjaya bernama Rakai Pikatan. Sepeninggal Samaratungga sempat terjadi perebutan kekuasaan antara Pramodawardhani, Rakai Pikatan di satu sisi dan Balaputra di sisi lain. Ambisi Rakai Pikatan atau dari dinasti Sanjaya untuk menjadi raja menjadi puncak konflik tersebut. Balaputra merasa berhak sebagai pemimpin sedangkan Rakai Pikatan menganggap Mataram milik Tuan Musuh. Balaputra kalah lalu menyingkir ke Sumatera atau Sriwijaya tempat asal Kadut dan Jayanya dinasti Sailendra. Dengan demikian, setelah berkuasa lebih dari 1 abad, sejarah wangsa Sailendra di Jawa pun berakhir. Balaputra menjadi raja di Sriwijaya sekitar tahun 850-an Masehi. Di bawah pemerintahannya, Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Selanjutnya, pada masa Rakai Pikatan, kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semangat kebudayaan Hindu dihidupkan kembali dengan membangun candi Hindu yang besar, yaitu Candi Prambanan. Setelah Rakai Pikatan, penguasa Mataram berturut-turut adalah Rakai Kayuwangi, Rakai Watu Humalang, Dah Balitung konon pernah menyerang Bali. Daksa memerintah tahun 119 Masehi dan menyelesaikan pembangunan Candi Prambanan yang telah dimulai oleh Rakai Pikatan. Tulodong dan Wawa memerintahkan tahun 924 Masehi. Dengan demikian, Wawa adalah raja